Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Zulfi. Di video ini kita akan sedikit belajar bagaimana menggunakan image untuk UI kita. Di Practical Unreal Engine course yang saya rilis beberapa waktu yang lalu, saya sudah mengajarkan kepada teman-teman bagaimana membuat UI di dalam Unreal Engine. Nah, di video ini kita akan update sedikit daripada UI kita, bagaimana kita menggunakan image itu sebagai image yang ada di dalam UI kita. Oke, kita siapkan dulu. Yang pertama adalah kita siapkan grafik atau image daripada UI kita. Di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan Affinity Photo untuk membuat UI yang sederhana ini. Dan teman-teman bisa menggunakan sejenis Inkscape atau mungkin juga menggunakan GIMP, Photoshop atau yang lainnya. Tetapi di sini hanya untuk update purpose, hanya untuk pembelajaran saja. Saya akan menggunakan Affinity. Dan yang paling pertama adalah teman-teman mengekspor daripada setiap elemen menjadi sebuah image PNG. Teman-teman bisa lihat di sini saya memiliki beberapa elemen grafis. Ada background, kemudian Rigger Games Training, Play, dan Exit. Nah, teman-teman kemudian export ini setiap elemennya kepada PNG tanpa background. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan daripada elemen grafisnya. Ada background, kemudian Exit, kemudian Play, dan Rigger Games Training. Baik, sekarang kita akan import ini ke dalam Unreal kita. Kita buka dulu Unreal-nya. Di sini saya sudah membuat folder. Saya akan import saja. Kemudian kita pilih filenya dan kita open. Oke. Sekarang kita sudah punya yang namanya kita sudah punya 4 grafis atau elemen grafis ini yang akan kita gunakan sebagai grafis UI kita. Sekarang kita save dulu. Kemudian sekarang kita akan membuat user interface baru. Saya sebut saja dia main UI graphics. Oke, kita open. Baik. Yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan membuat background-nya. Kita bisa menggunakan image. Kemudian pastikan teman-teman tidak merubahnya dari sini, tetapi merubahnya dari ini. Dari pivotnya atau anchor-nya. Karena apabila teman-teman rubah dari sini, apabila ukuran daripada games teman-teman itu berbeda, maka dia akan peletakannya tidak akan tepat pada tempat yang kita inginkan. Jadi teman-teman gunakan tekan kontrol di sini, kemudian tekan seperti ini. Kemudian tekan kontrol di sini seperti ini. Baik, sekarang kita ambil image-nya di sini, background. Kita masukkan ke dalam brush image. Baik. Sekarang kita sudah punya brush image-nya. Kemudian kita akan membuat satu image lagi di sini. Kita akan letakkan mungkin di bagian tengah. Kemudian kita masukkan bagian daripada Rigger Games Training. Oke, mungkin kita perlu sedikit merubah ukurannya. Seperti ini mungkin. Baik. Oke. Sekarang kita akan masukkan button di dalam UI kita. Kita akan gunakan button. Kemudian kita akan masukkan play ini ke dalam brush image kita pada style normal. Karena button akan memiliki 3 style. Yang pertama adalah normal, kemudian hover, dan press. Normal ini adalah state di mana button itu tidak
atau belum ditekan. Kemudian hover adalah ketika ditekan, hover adalah ketika mouse ada di atas graphics atau button tersebut, adapun press adalah ketika button itu ditekan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat graphics yang ada itu tidak, atau posisinya tidak sesuai, seperti ada distorsi. Kenapa? Karena memang dia draw as box. Jadi kita perlu merubahnya menjadi draw as image. Seperti ini. Oke. Kemudian kita akan Kemudian kita akan membuat satu button lagi untuk exit. Teman-teman bisa lihat, kita setup dulu. Di sini juga kita mendapatkan problem, maka kita ganti saja dari box ke image. Seperti ini. Baik. Sekarang kita akan lihat, kita akan compile dan kita akan masukkan ke dalam screen-nya. Namun sebelum kita masukkan ke dalam screen-nya, kita akan sedikit tweak di sini. Play, kita ganti dia namanya menjadi button play. Kemudian exit, kita ganti dia menjadi button exit. Baik. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, kita compile. Baik, ini adalah screenplay ketika kita melakukan play pada games kita. Teman-teman bisa lihat di sini, button kita apabila kita hover seperti ini, dia tidak memiliki grafis, sehingga dia kembali kepada state button atau style button yang default. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan settings pada hover. Teman-teman bisa masuk ke sini. Ke dalam hover, kita akan tambahkan play, kemudian kita draw as image, kemudian kita akan compile, kita coba play lagi. Teman-teman bisa lihat di sini, ini seakan tidak berubah. Nah, kenapa tidak berubah? Karena memang graphics daripada play dan hover itu sama, sehingga kita perlu mungkin tambahkan daripada tint, agak sedikit merah, seperti ini. Sehingga kita ketika kita compile kemudian kita play dia, maka dia berubah menjadi merah ketika hover. Begitu pula dengan exit, kita akan ganti dia kepada image, kemudian exit. Kita ganti warnanya agak ke merah-merahan. Kemudian kita coba compile, play. Teman-teman bisa lihat di sini. Namun ketika kita klik seperti ini, klik, maka dia kembali ke default style. Kenapa? Karena kita belum melakukan setup pada press. Maka kita ganti juga press, mungkin kita ganti kepada warna yang sedikit kuning. Kita compile lagi, kemudian kita play. Nah, dia berubah. Namun perubahannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kenapa? Karena kita masih draw as box. Kita harus ganti dia draw as image. Kemudian kita compile lagi, kita play lagi, kita cek. Ketika kita klik, maka kita sudah memiliki button dengan graphic style yang kita inginkan. Baik, kita rubah juga bagian play. Kita compile, kemudian kita play lagi. Kita sudah memiliki graphics, style graphics dari UI yang kita inginkan. Baik, itu adalah cara melakukan setup UI dengan graphics yang sudah kita buat untuk UI kita agar menjadi lebih stylish. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.